Rungokno ya. Jadi problem utama kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memaklumatkan diri jadi Nabi, niku piyambak ini wong Arab. Arab niku tiyang Mekah. Wong Mekah niku terkenal ummiyah. Ummiyah niku goblok-goblok, tidak terpelajar. Sehingga itu menjadi masalah besar bagaimana mungkin seorang Nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin kemudian dari daerah yang sangat minus pendidikan, apa? Minus pendidikan. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan jadi Nabi, itu orang pertama protes itu orang Yahudi. Makanya masyhur, andai kan Muhammad itu Nabi dan ada Nabi akhir zaman, pastilah kita. Cara pikiran Yahudi pastilah kita. Karena orang Yahudi kita tahu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Meneng-meneng apa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah Yahuda ini dulur barpe Nabi Yusuf, dulur barpe Nabi Yusuf. Sehingga secara nasab itu terus dimasalahkan Nabi. Nah karena Nabi itu dimasalahkan, delalah kersane pangeran, mbah-mbah Nabi itu punya tradisi yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bohong. Misalnya yang paling dekat kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang yang suka tawaf di Ka'bah, suka tawaf di Ka'bah. Kemudian ada pintu di Mekah namanya Babu Syaibah, Babu Syaibah atau Babu Bani Syaibah. Terus sampai tok mau Ilyas. Ilyas itu wa awaluman ahdal budna ila rihabil haramiyah. Ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah. Singkat cerita, Imam Berjanji ini termasuk Sayyid Al-Husaini. Imam Berjanji ini namanya Ja'far bin Hasan Al-Berjanji ini. Beliau berpendapat atau memaklumatkan ulang bahwa Muhammad jadi Nabi itu wajar. Mergo hakikate Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka mintoriki Ishak, ya Nabi-Nabi ya Nabi Yusuf kan mintoriki Ishak. Berarti kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kita tahu secara mujma'alah Ishak ini punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail. Nah kanjeng Nabi ini zuriyahnya sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten? Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Kita harus aniki artefak nopo-nopo bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Dan itu dijabek pangeran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya sinten Nabi Muhammad, terus pangeran rangno fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah. Di situ ada batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Jadi makom itu bukan kuburan, sesuatu yang pernah didomisali, ya, atau pernah diinjak. Jadi malah menurut darah ini makom Ibrahim itu batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Ya karena mukjizat terus bekas. Dan bekas itu mulai dulu orang yakin dan pasti itu sisa atau bekas kakinya Nabi Ibrahim. Lana Ibrahim nate urip teng Mekah karena sampai bangun Ka'bah. Apalagi dulu bangunnya pasti lama. Berarti mungkin sekali Ibrahim meninggalkan zuriyahnya di Mekah. Makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim niku ngendikan ketika mau meninggalkan Mekah, ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu dzurriyyatan ba'duha tidak boleh. Nabi turunannya Parlan itu tidak boleh, turunannya Karmen itu tidak boleh, ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan Nabi. Bukan karena Allah itu asobian, enggak. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya Nabi turunannya Nabi, bayi Nabi hormat kan enak, bapaknya soleh, bayi soleh, buyute soleh. Misalnya Nabi sebagai Karmen katoan cekak kan bingung. Orang dihormati bapaknya Nabi, dihormati katoan cekak main gapleng, kan bingung. Jadi aturannya harus itu. Karena kiai oleh kiai kan tidak maksum, derajatnya kan di bawah. Pemenang kiai maklar lah oleh, soalnya itu oleh. Ini masalah Nabi apa? Orang yang spesial. Itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, duitnya spesial.
Sehingga aturan jadi nabi itu memang harus dzurriyatam ba'diham. Kalau kiai boleh, kalau mana maklar tambah boleh, tapi kalau nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama soal orang Yahudi, kalau Muhammad nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Dan Sayyid berjanji, ini yang ngarang berjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simtuduror, orang itu tidak boleh meninggalkan berjanji, karena kitab madaih yang mamlu'ah bil ilmi itu berjanji, tapi yang isek itu simtuduror, ya. Tapi yang tua itu berjanji. Namanya alhamdulillah kita mbok piro kadar itu dibaca semua, meskipun gak paham semua, soalnya diwaca kabeh. Karena kita yang bisa menjawab tuduhan orang Yahudi Nabi anak Esopo itu kita berjanji. Jadi tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa, mbahnya siapa. Makanya beliau ngendikan wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdullah. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya nggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu nggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah, Babu Bani, dan Abdul Muthalib namanya itu Saibah karena mulai kecil beruban. Jadi kata Saibah itu mulai kecil apa? Beruban. Karena perilakunya terpuji, terus orang Mekah darah ini Saibatul Hamdi, apa? Saibatul Hamdi. Nah, karena dia pernah melayani saudaranya Hashim namanya Muthalib. Dan kita tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim ini punya saudara namanya Muthalib, nama? Nah, Abdul Muthalib kecil itu pernah derek Muthalib pamannya, ya. Abdul Muthalib kecil, berarti Saibah ini, apa? Pernah derek pamannya yang bernama Muthalib. Nah, Muthalib wongnya gaya, pasti takoki wong, "Iwapam budakku." Nah, sehingga Saibah itu terus diceluk Abdul Muthalib. Ya rodok sial sini. Jadi pamannya itu gaya, kan ganteng. Saibah ini ganteng. Kalau jalan-jalan sama pamannya, jenenge sinten Muthalib, itu diaku budake. Iki sapa? Abdi budakku. Terus akhirnya jenenge Abdul Muthalib. Dari orang Arab, paham ya? Tapi namanya Saibah, nama Saibat, makanya wasmuhu Saibatul Hamd. Mana kalau rasa sekali, bahwa Nabi ini jenis kilap maknanya asura ngono, lemikir jenisnya itu hakim, ya namanya. Nah, dulu kalau orang berburu itu melibatkan anjing, karena sering berburu melibatkan anjing disebut kilap. Jadi maknanya kilap ya orang yang berburu dengan anjing. Mau coba langsung bawa mana kilap, asu. Oh kasus, oh kasus. Makanya itu hebatnya Imam berjanji. Beliau darani wasmuhu Hakim bin Murrah. Jenenge kilap itu Hakim. Ya paham loh? Jenenge kilap itu Hakim. Sebagian ulama darani kilap itu isim sifat. Kenapa? Jadi kalabayak libu kalban itu anjing sendiri dinamai kalbun itu sebenarnya sudah isim sifat. Bukan alam murtajal ya, tapi alam mangkul ya. Alam apa mangkul? Kalau dalam ilmu nahwu itu alam mangkul. Jadi begini ya, terang nahwu ya. Alam itu ada dua, ada alam mangkul, ada alam murtajal. Tapi hampir semua alam itu mangkul sebenarnya. Ya, semua alam itu hampir semuanya itu mangkul. Mangkul itu satu nama yang diambil dari satu makna dalam kosakata, apa? Dalam kosakata. Misalnya Hamida, Yahmadu, Hamdan, apa? Hamida, Yahmidu, Hamdan, atau Yahmadu, Hamdan. Hamdan maknanya pujian, apa? Kemudian Nabi karena orangnya sifatnya terpuji disebut Muhammad, orang yang dipuji. Sehingga nama ini potensi rubah-rubah. Di Taurat itu Nabi tidak disebut Muhammad, disebut Ahmad. Di Injil juga disebut Ahmad. Itu tidak masalah karena Hamida Yahmadu ya, seorang lagi Hamida Yahmadu. Berarti kalau ingsun Ahmadu, saya muji. Karena Nabi itu orang yang sering muji Allah, menamakan dirinya anak Ahmadu. Saya ini pemuja Allah. Berarti anak uta ingsun niku Ahmadu muji sapa ingsun Allah yang Allah. Sehingga ketika Nabi misalnya di Injil disebut Farqolit, Munahama, tidak masalah. Selama ini klaimnya orang tahu Yahudi dan Taurat, di Injil Taurat itu nggak ada kata Muhammad, ya tentu nggak ada karena Injil Taurat itu bahasa Ibrani, no? Di situ disebut Munahama, kadang disebut Farqolit, tapi maknanya Mahmud atau Muhammad, orang yang dipuji. Paham ya? Makanya
hampir semua alam itu mangkul, apa? Mangkul. Nah, pentingnya mangkul itu apa? Kalau suatu saat sejarah itu tidak sama, itu enggak masalah. Karena hakikatnya alam itu rata-rata mangkul. Saya beri sekian contoh ya, semuanya. Misalnya dulu Madinah itu Yasrib, kenapa? Yasrib. Karena ketika orang Ansor merelakan semua hartanya untuk Nabi, saya berkali-kali cerita, Kanjeng Nabi itu datang ke Yasrib, niku migrasinya angkatannya hampir 500 sahabat beserta keluarga. Terus Nabi itu kesulitan karena sahabat si A beri si B, pokoknya kesulitan ngelola. Karena kesulitan ngelola, terus orang-orang Yasrib bilang, ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasa. Sudah engkau tidak perlu pamit per personal. Misalnya Nabi mau titip Abdurrahman bin Auf dititip si A, yang Abu Bakar dititipkan si B, yang Umar dititipkan si C. Kan kesulitan Nabi. Karena Nabi harus mikir yang punya tanah siapa, harus pamit kepada siapa, karena semuanya pendatang. Karena Nabi kesulitan itu, terus orang-orang Yasrib bilang, ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasa. Sudah ya Rasulullah, ini kotamu, kita semua ada ikut punya Yasrib, semua ini milikmu, maka terserah engkau. Semenjak itu Nabi terus longgar karena diikrarkan miliknya. Semenjak itu terus Nabi memaklumatkan secara umum siapa saja boleh menempati di Madinah sesuai kadar hajat masing. Nah, semenjak itu daerah ini Madinah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir semua kota itu pasti mangkul. Sehingga ketika kitab Taurat, Injil menamakan itu enggak persis, itu enggak masalah. Misalnya Quran yang paling masyhur, sumya bil Quran ya li annahu makruh, karena dibaca, maka sumya Quranan, qara'a yaqra'u Quranan. Tapi Quran juga dikatakan kitab, wal kitabil mubin, karena bentuknya mushaf itu maktub, ada yang ditulis, artinya melibatkan kitabah, tulisan, maka sumya kitaban. Sebagian disebut lagi Quran itu namanya apa? Mushaf, apa? Karena mushaf itu dari kata sokhifah, ada lampiran, melibatkan kertas, maka disebut yatslu suhufam mutahhar. Paham ya? Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi melihat itu melibatkan lampiran, sokhifah disebut mushaf. Melihat itu dibaca disebut Quran. Melihat itu melibatkan tulisan disebut kitab. Melihat konsepnya adalah al-fariq bainal haqqi wa bainal batil disebut furqan, pemisah. Melihat fungsinya cahaya disebut nur. Melihat fungsinya Quran menghidupkan jiwa-jiwa yang mati disebut ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sehingga dipastikan sebenarnya semua nama itu rata-rata itu mangkul, apa? Mangkul. Makanya Nabi sering ngendikan, saya ini punya sekian nama. Beliau menyebut ana Muhammad wa ana Ahmad, termasuk beliau menyebut wa anal mahi, saya ini pelebur, penghilang, yamhubi al-kufro, dengan saya kekafiran menjadi hilang. Wa anal akib, saya ini penutup, karena saya adalah penutup para nabi. Wa anal hasyir, saya ini hasyir, penggiring, karena nanti semua para nabi digiring di bawah benderaku. Jadi nabi juga punya sekian nama, dan semua itu menunjukkan alam apa? Mangkul. Ya, alam apa? Mangkul. Nah sekarang asmani babai Nabi itu jelas gak fiktif, karena tadi orang Arab tahu semua orang kafir pun tahu. Kalau di Mekah ada Babu Bani Syaibah, pasti ada orang bernama Syaibah, karena ada Bani Syaibah, turunannya Syaibah. Dan itu siapa? Abdul Muttalib. Dan itu siapa? Abdullah. Itu siapa? Muhammad. Dan itu butuh bukti artifak. Makanya terus Allah menjawab fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, bukti setelah Ibrahim, kan Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina atau ke Syam. Lalu buktinya apa kalau duriannya Ibrahim itu ada di Mekah? Terus Nabi Ibrahim dimaklumatkan oleh Quran bahwa beliau sempat menghentikan ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sebagian anak turunku tak letakkan di Mekah. Itu kalimat min dzurriyyati itu kalimat yang paling objektif. Ada kata min, sebagian. Karena kalau Ibrahim bilang dzurriyyati maka bohong, karena ada Ishak yang di Palestina. Bang, ya? Makanya disebut min, bahwa sebagian anakku tak letakkan di sini, karena sebagian yang lain di Palestina.
Maka kata menjuriati ini bukti bahwa Quran itu mukjizat betul, yaitu memang faktanya Ibrahim itu ada yang di Palestina, yaitu Ishak, Ishak yang di Mekah Ismail. Nah ini disebut menjuriati, apa? Terus Ibrahim ngendikan biwadin, di lembah. Sebab itu Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Bukti sejarah juga membuktikan seperti itu. Mulane kula seneng Ka'bah kena banjir bolak-balik rubone kula seneng. Karena mboten seneng dari segi cemoan mboten, itu bukti empirik. Itu hikmahnya kena apa Ka'bah rubah bolak-balik. Andai kan enggak rubah bolak-balik karena banjir, orang susah nyari sejarah. Ketika Nabi umur 35 Ka'bah rubah mergo banjir, zaman Umar ya rubah. Karena tadi Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Quran memaklumatkan bahwa Ka'bah itu diwadin, di cekungan paling bawah. Itu ada Jabal Abi Qubais di cekung gunung, Ka'bah paling bawah. Nah karena Ka'bah ini zaman Nabi Adam itu rob wa tumain. Jadi ketika Adam mau haji, tanya sama Allah, saya harus kemana? Ya sudah ke Ka'bah. Titenani sebudi Gusti, ada rob wa tumain, ada roh wa tumain, ada cekungan dalam tempatnya air. Itu jenis Ka'bah. Zaman itu belum ada bangunannya, yaitu sudah namanya Ka'bah. Terus Ibrahim sesuai panduan itu bikin bangunan di situ. Bisa kamu bayangkan kan bangunan di cekungan paling bawah di sekelilingi gunung, kan mesti kegerojok ke air. Makanya setiap banjir itu Ka'bah rubuh. Apalagi ya nggak ada semen, nggak ada terus dilapisi baja, nggak ada dulu, pasti rubuh. Justru itu bagus. Bagus dari segi bahwa shadaqallahul adzim ketika mengistilahkan Ka'bah itu biwadin. Paham ya? Biwadin. Sehingga sekarang alhamdulillah pemerintahan Wahabi meskipun gitu sampai sekarang Ka'bah itu dari Masjid Haram tetap ke bawah. Ya mesti apa? Ke bawah, tetap di cekungan. Sampai sekarang desainnya Ka'bah tetap ya kita di Masjid Haram masuk itu nanti kalau mau ke Ka'bah mesti turun ke bawah sampai sekarang. Giling-gilingan statusnya Ka'bah itu biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Nah ini penting. Sehingga orang-orang yang mengingkari nubuah pun percaya kalau Muhammad turunan Ibrahim karena semua data mengarah itu. Jadi Ka'bah kena banjir ono hikmah. Ojo kok malah enggak ilmu jaduk jare omahe pangeran kok rubuh. Langsung joko sapa wong goblok. Jadi Allah kalau bikin sesuatu itu pasti hikmahnya besar. Baru era Umar terakhir di kebijakan Jabal Abi Qubais itu dijebol supaya air tersalur keluar, tidak semuanya mengarah ke Ka'bah. Tapi itu bagus. Ijtihadnya Umar ya bagus. Tapi kenapa zaman Nabi ijtihad itu tidak ada? Memang nggak perlu ada zaman itu karena justru rubuh Ka'bah mergo banjir itu bukti benar-benar biwadin karena di cekungan paling bawah maka rawan kena banjir. Logika rasionalnya kenapa di situ ada Zam-Zam? Ya karena logikanya gampang. Secara umum meskipun Allah itu kuasa bikin mukjizat, tapi tetap ada nilai rasionalitasnya. Nilai karena Ka'bah itu di cekungan terbawah, maka mata air ya di situ. Ya, makanya Zam-Zam ya dekat Ka'bah. Meskipun Allah bisa bikin air di puncak gunung, tapi itu kan bukan lucu kan? Maksudnya normalis sumberan ini cekungan, kan ora lucu. Banyu milih munggah kan ora lucu. Caranya sulapa malah ribet kan. Jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja tetap ibadah ajro ala matrodil adat atau ala mutarodil adat. Sesuatu dibikin itu sesuai adat. Nah termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh, turunan saleh. Makanya dzurriyatam ba'duha. Makanya jogeman, kalau suwun jogeman ninggal berjanji. Karena kitab berjanji itu yang paling madhu Nabi, muji Nabi min haitsul ilm, sangat fanatik menjawab gugatan pada Nabi dari segi ilmu. Termasuk beliau yang kalau kita ahli sunnah kan yakin bapaknya Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Kalau ada kubu sebelah yang darani bapaknya Nabi nin roko, bayi Nabi nin roko, itu pasti kita tentang. Karena wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqah. Bagaimana kamu katakan bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir, sementara diliwatin Nur Muhammad. Mosok Nur diliwatno barang sing najis. Itu sudah agak ketemu nahlar. Makanya logika yang dibangun mempercayai ini. Bagaimana Nur Muhammad yang suci kemudian kamu yakini liwat najis? Yaitu nak bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir, berarti Nur ini liwat suatu sing najis. Itu paradok, no? Makanya Dawi dika wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqah. Bagaimana enggak babanya Nabi suci wong itu liwatane Nur yang suci.
Nah, terus ada beberapa iskal kecil. Iskal kecil misalnya, lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azar itu bapaknya Ibrahim, sementara Azar terkenal kafir. Nah, itu oleh ulama dijawab, ketika Nur Muhammad masih di Azhar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, berarti Azhar wis melompong tanpa Nur Muhammad, baru soro kafiron, baru setelah itu Azhar menjadi kafir. Jadi kafir terlambat kira-kira Azhar. Zaman ditungguani Nur Nabi itu tidak kafir. Paham ya? Kalau zaman pondok lu cek apal sama sekali mulai wis ora apal. Nah, atau jawaban kedua, Azhar dikatakan bapak itu majas, hakikatnya hanya paman, apa? Paman. Itu jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa? Mada Nur Muhammadin fi Azhar, masih dia Muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti Azhar kan melompong. Nah, ini terus soro kafiron. Atau sebagian ulama ya Azhar itu paman, disebut bapak itu majas. Tapi jawaban itu menurut saya tidak setuju yang normal saja, karena nanti cara Imam Ghazali zalat fiqh bil alfat, nanti keributan apa? Orang kemudian nggak percaya dengan lafaz, karena setelah pada kata bil itu tenan Torah, karena ada kemungkinan majas kan terus ribet. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya, mada menurun Nabi fi Azhar, itu Azhar belum kafir. Setelah ada intiqalun nur, peralihan nur ke Ibrahim, Azhar baru kafir. Ya, itu biasa, itu lebih gampang. Nah, tapi kita tetap yakin bahwa Nabi bapak Nabi ila Adam itu semuanya mukmin. Nah, alasannya apa? Wa kafala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul munafaq. Nah, apa semua itu apa sih untuk nyanyi kemudian kemudian ada lama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla bismi dzatil 'aliyah mustaqirran faidul barakati 'ala ma analuhu wa awla usanni bihamdil mawariduhu sa'ilatan haniyah mumtadiyan minasyukril jamili mataya usalli wa usallimu 'ala an-nuril mawsufi bit taqaddumi wal awwaliyah المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يحث العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا أبقرية نادما من النسب الشريف إكدا تحل المسامع بخلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله yang penting yes, pokoknya kalau ngawasi pada Isya namun tiba tapi berjanji boleh barokah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalian kulina seneng bil ilmi karena tadi kita ini sering ngaji Quran yang jelas-jelas Nabi Isa piyambak dimaklumatkan Allah zurriyatam ba'duha min ba'd. Hanya kita harus memastikan asalnya Nabi itu siapa saja. Terus bukti empirik kalau Ibrahim itu kan orang Palestina, kemudian orang Mekah ngeklaim kalau turunan Ibrahim kan anak anak yang jari Palestina kok turunan ini Mekah, buktinya apa? Nah saya ini gampang, buktinya orang imigrasi atau wisata di Indonesia kan? Kalau zaman dulu kan nggak mungkin bukti seperti itu. Nah itu dibuktikan fi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Jadi makom teman itu artinya bukan kuburan apa? Jejak Nabi Ibrahim ini ku injaan kaki ini sinten Ibrahim. Paham ya? Terus niku ketok nak berjanji ini ngelem Nabi sing otentik ilmiah. Nak Sayyid Ali sing Al-Habsyi niku isek napa berontone ning Nabi dadi simput dulu. Nah, hibah itu lebih senior antara itu dan itu hibah. Jadi hibah itu ya cerita Nur Muhammad, ya cerita Ishak. Yang sebagian menjadi lawas, penting
Sampai nih sonok paham ya, paham banget ya daerah bakat wis pokoke harus kalau wae. Nasabun utawi urutane nabi nganti tok Nabi Adam, nasabun merupakan nasab. Nasabun nabi menapa? Nasabun. Tahsibu kang bakal nyangka sira al-ula ing keluhuran iku dikhulai sebab biasane nasab iku. Qaladat kang ngerangkai kiladai maknane napa niki? Kalung apa Indonesia ini pakai apa? Kalung atau apa? Iku, hai, temu iki hu. Umumnya apa? Hai. Qaladat hu apa qaladat ha? Qaladat ingkang ngerangkai. Ha ing al-khula nujumaha. Tegese ing napa bintang-bintangi al-khula apa al-jazaul lintang jaza. Maksudnya ini satu untean mata rantai hiasan sing ibarat bintang apa? Jauza. Habada bejo banget apa jusudatun apa mata rantai kang dadi sayyid kang dadi kehormatan wa fakhorin yang dadi kebanggaan. Antau tesiro fihi fin nasab al yatimatu yatim al asma'u kang terjaga. Maksudnya yatimah itu yatim itu maknanya kan nggak ada kembarannya karena maknanya yatim orang yang sendirian tanpa bapak tanpa ibu. Maknanya kehormatannya Nabi itu nggak tersaingi seperti yatim. Jadi kalau orang Arab darani anta yatimun fis syarab, kamu itu tunggal dalam kemuliaan karena yatim tanpa bapak tanpa ibu. Terus buatan pokoknya yatim yang memiliki maksudnya buatan yatim tanpa bapak, yatim tanpa bapak ibu di sini. Wa akrim bidan duh banget mulyane minasabin sange nasab toharo yang ngicekno ing nasab sapa Allah taala min sifahil jahiliyah saking tradisi zinane wong jahiliyah. Lah sifah itu kosok baline napa nikah. Kalau hubungan suami istri yang resmi disebut apa? Nikah. Kalau kesalahan disebut sifah. Sungguh mulia nasabnya Nabi yang mulai mbah-mbahnya terbebas dari unsur sifah atau unsur zina. Auratan ritano urutan iki sapa Az-Zainul Iraqi waridau ing tumekane nasab fi mauridil hani ing dalem silsilah sing nyaman al-hani warawahu lan riwayat sapa Zain al-Iraqi hu ing hadan nasab. Ada moto teng hafidhalillah. Ada moto. Jadi wow ya, saya ulang lagi ya, Nabi itu figur yang spesial dan Nabi ini pasti nanti ngaramkan zina ya, Nabi ini pasti nanti ngaramkan. Kayak apa susahnya kalau misalnya mbam dewe ngono buyutem dewe, maka supaya tidak seperti itu abai Nabi terbebas dari zina, mbahnya terbebas dari zina, buyutnya sampai Nabi Adam semua mbah-mbahnya Nabi terbebas dari zina. Allah menjaga itu supaya demi kehormatannya Nabi Muhammad SAW. Kan gak kebayang misalnya Nabi ngaramkan nyolong, sebenarnya nyolong jambu kan ya ribet. Oh kan ya ribet, paham? Terus ribet ya, paham tak maksudnya? Dia ada provokator. Kan ya ribet. Nabi nanti itu pasti mengharamkan nyolong apa air maksudnya? Ya, jebule baik. Nyolong kan ribet. Makanya hafidhal ilahu karomatan Muhammadin arba'ul amjada saunal ismi. Jadi bapaknya Nabi, mbahnya Nabi, punya semua terjaga dari perilaku yang buruk. Jagani nanti cucunya ini akan mensyariatkan sesuatu yang baik. Nanti kan mesti tercemooh gaya Muhammad anti zina mbahmu ya gitu kan ribet. Gayamu ngaramnya nyolong, mbahmu nyolong kan ribet. Sehingga untuk menyelamatkan namanya Nabi itu didesain Allah turunane wong soleh, bayo soleh, buyute soleh. Itu jenenge napa? Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada sawnal ismi. Oh, dadi kena bengak-bengok paham loh. Saya paham ya? Ya lumayan wis. Serau samin ra paham ora apa-apa.
Orang Madura, takut. Kamu tahu ini larangan? Tidak tahu Pak. Kenapa? Tidak bisa baca. Kenapa tidak bisa baca? Kalau bisa baca jadi polisi Pak. Nah, kenapa malah jadi kiai? Pantasnya ora paham bener. Sebenarnya semua rame-rame Islam no? Ya, jadi saya ulang lagi ya, Nabi ini itu pasti nanti mengharamkan zina. Kan nanti mesti keweleh nak bapak EDW, mbak EDW, buyute zina. Maka supaya Nabi kekasih Allah gak keweleh, bapak yora zina, mbak yora zina, kuwabe razina. Sebut tarokus sifaha, falam yusibhu ma'aruhu min adami wa ila abihi wa Jadi babanya Nabi tidak pernah zina. Itu dimulai dari terutama kanjeng Nabi ya tentu bapaknya sampai Nabi Adam. Nanti corong jawab ben gak keweleh napa? Ben gak keweleh. Ya misalnya dia hafid terus di bapak mau Fatihah ra iso isin padahal terima kia. Apa bayangkan kalau itu Nabi. Nah kan ya, makanya Nabi itu dipersiapkan spesial. Makanya kita ahli sunnah ciri khasnya apa? Orang yang meyakini bahwa Nabi mukmin dan terbebas dari dosa syirik dan dosa-dosa besar. Karena karomatan Muhammadin itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Muhammad. Nah, misalnya kendaraan Nabi itu sayyidul awalin wa akhirin. Tapi disuk bae biasa gaplir. Kacau gak? Kacau kan paradok. Nabi itu sayyidul awalin wa akhirin tapi bae tukang ngaji gitu. Ya ribet. Ribet loh. Ribet. Nah, mulanya nagoman sing kita memaklumatkan bahwa Nabi itu figur yang luar biasa. Saya mau nanya nak malam Jumat ini. Aku kadang sekali ora paham kok janter. Wis gak apa-apa, rame-rame no. Ya tak warai ben rodok dong. Lho kula Kangkang Andika sering nangis. Mergo paham. Kangen-kangen enak saya paham. Mergo ora perlu nangis no. Kok banter-banter suara lagune beda-beda. Padahal kalau berjanji dibaca itu Nabi sebenarnya hadir. Tapi yang dibaca kayak apa tidak tahu. Yang jelas orang dibaca. Serang bobos, cukup sementing senang Nabi loh. Nabi rawuh jadi sementing senang Nabi. Bang rawuh orang ini malah bingung. Maksudnya kafir kok orang ini gak meyakinkan. Malah ribet loh. Secara wala sementing untuk sahabatnya kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kan Habib Umar sebenarnya dirawi Nabi juga ini Habib yang juga amis pokoknya rame-rame untuk sahabatnya loh. Iya nanti serau sampai yang rawuh malah ngel-ngel loh. Hafidho Joko sopa ilahu pangeran. Hafidho Joko sopa ilahu pangeran. Oleh Joko karomatan mergo dadi kehormatan di Muhammadin kelikane Nabi Muhammad. Allah Joko abau ing mbah Nabi. Abau dalam bahasa Arab ya bapak, mbah, buyut itu wong Arab nak derene apa? Aba. Mulane Nabi Adam ya kita namanya si Abina Adam, bapak kita Adam. Padahal kita sampai Adam itu beribu-ribu tapi istilahnya tetap Abina Adam. Abahu ing bapak mbah buyut-buyut yang Nabi. Jadi artinya gini, jangan sampai kamu berkeyakinan sing dijoko pas bapak etok. Mbah ora keliru, aba di sini apa? Wis pokoke bapak, mbah, buyut di orang Arab nak darah apa? Ada kayak kita darani Adam ya nabo? Ada darani Ibrahim millata abikum Ibrahim. Padahal kita dengan Ibrahim kan terpaut jauh. Allah istilahkan kita juga millata abikum Ibrahim bahwa bapak tauhid adalah Ibrahim. Al-amjada kang luhur-luhur. Jadi mbah-mbahnya Nabi terbebas dari syirik, dari zina, dari nyolong, dari macam-macam. Mergo saunan krana jaga ismihi maring asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abarul amjada saunal lismihi. Taroku podo ninggal sopo aba. Taroku podo ninggal sopo aba. Ninggal asifaha yang berzinaan. Mereka semua babanya Nabi mulai bapaknya, mbahnya, buyutnya semuanya ninggal asifaha yang berzinaan. Falam yusib mongko ora mekenani ya asoba yusibu terus kena lam napa lam yusib. Falam yusib mongko ora mekenani hum ing para mbah-mbah Nabi apa aruhu apa cacate zina cacate sifah mergo min Adam min sangking mulai Nabi Adam wa ila abi tumeka maring abai Nabi wa ummihi lan ibune Kanjeng Nabi mergo kabeh iku hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal lismi.
Sarotun utai mbambai Nabi ku figur-figur sing terhormat. Sarot itu jaman. Sarotun utai mbambai Nabi ku figur-figur sing terhormat. Saro kang dadi lumaku apa nurun nubuwati apa cahaya kenabian fi asari rihurorihim ing dalem sir-sire seru rahasia-rahasiane baduk-baduke atau wajah-wajah mbambai Nabi al-bayati kang jumlorot. Karena nur nubuwah ini nur, mosok liwat perzinaan. Perzinaan itu kan sangat hina, mosok dilewati nurun nubuwah. Orang yang pernah zina ini orang yang hina. Mosok wong tahu zina sing hina kemudian dilewati nur nubuwah. Itu banget gak pantas ya, apa banget? Gak pantas ya. Makanya nur nubuwah hanya lewat figur-figur yang tidak pernah zina. Itu kenapa sarotun saro nurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahiyah. Wa badarolan pertelo apa badruhu apa napa purnamane Nabi apa badruhu apa purnamane Nabi fi jabini jadi dalam pilingane bayi Nabi rupane Abdul Muttalib. Hanya ketika sudah dekati lahir nur itu bukan sekedar digennya tapi secara fisik muncul nganti ning napa jabin ning napa jenenge kuna namane apa iki pilingane Abdul Muttalib wa bihi lan bae Abdul Muttalib rupane Abdillah. Terus kalau suwon ya diantar. Meskipun nanti misalnya ada beberapa teks hadis yang berhiri kaya babai Nabi musyrik, itu gak penting. Kita takwil apa? Kita takwil. Misalnya gini, babai Nabi itu ala dini kaumi. Ya ala dini kaumi memaknani tradisi, apa? Tapi orang sampai dini kaumi sampai babai Nabi melakukan syirik, paham ya? Jadi misalnya ada riwayat babai Nabi itu ala dini kaumi. Dan kaumnya jahiliyah zaman itu adalah apa? Syirik. Yaitu kita takwil maknanya jin itu tatanan apa? Karena jin maknanya sebenarnya enggak agama, jin itu tatanan. Makanya di surat Yusuf disebut maka naliyakhuda akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Jin itu maknanya apa? Tatanan. Ya apa? Tatanan. Nah, paham kalau kalian malik ya? Kalau ada goelnya hadis sahih, selama ini dalil Wahabi biasanya kan berdasar hadis sahih. Kalau kita tidak cukup hadis sahih tapi ditakwil atau dimaknai sesuai tradisi mazhab ahli sunnah apa wal jamaah. Karena lafaz tok itu tidak cukup meskipun itu hadis sahih. Bisa ulang lagi, lafaz tok itu tidak cukup meskipun itu harus ditakwil. Nah, cara mentakwil gimana? Kita ini berpikiran secara detail, secara objektif. Mosok bayi Nabi kafir koyo opo ora pantes. Nanti Nabi ini orang yang paling anti kekafiran. Dan Nabi ini kan orang yang paling anti kekafiran karena diutus menghilangkan kekafiran. Terus kayak apa mudahnya Abu Jahal CS kalau mencemooh? Dia mat menghilangi kafir. Lah kok tidak paham kafir? Paham? Kan ribet, apa? Karena kalau kira hafid itu enak, bapak mesra hafid. Pokoknya enak, itu aman, apa? Kenapa goblok lu untuk turunannya? Kan lebih gampang, apa? Lebih gampang. Mana kalau kan makso sampean juga angel, tapi menang-menang akhiri nasab, no? Jadi kita pun saya ceritakan putumu terakhir gak goblok, itu aku. Lah, tapi ada Pak, bisa bang cek goblok, dulu itu berhasil mengakhiri itu. Ya, betul-betul ya, terus. Tek hadis sohaila itu rajaminan maknanya seperti itu. Makanya baca sarah lah, sarah itu nanti yang mentakwil apa? Yang mentakwil karena tidak segampang itu ya dalam memaknai hadis. Soalnya kita maknai hadis anut tradisi mazhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Jadi saya berpikir hafizul ilahu karomatan li Muhammadin. Kenapa demikian? Dzurriyatu Adam pernah ingkorodu, yaitu ketika kena tufan itu habis semua kecuali orang 80 yang ikut perahunya Nabi Nuh. Sehingga generasi setelah itu disebut Allah dzurriyyataman hamalna ma'an. Mengenai sampean semua ini keren karena turunannya Nabi Nuh. Tapi aja nyanyi habaib gak level. Awal ketika kendane perkara nazalakan tumron apa mafil atmati yang dalam masalah pakanan di Makkah yang dalam Makkah iku kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman. Wabil Madinah tinggal Madinah innama harrama alaikum maitah. Ini gua ayat innama harrama alaikum maitah. Terus kalau terangkan ini penting sekali sehingga jenengan fahami. Jadi ulama itu bisa berdebat tentang awaluma nazalah, apa awaluma nazalah. Tapi kita tidak penting ikuti debat itu khasnya ulama. Tapi sebetulnya ada solusi.
Solusinya itu mirip seperti awaluman amanah, ya. Mirip awaluman apa? Amanah. Sekarang jangan angen-angen ya. Nabi ketika dapat wahyu pertama, saya ulang lagi ya, Nabi ketika dapat wahyu pertama, itu kan semua tarikh sepakat. Pertama sing dikandani kanjeng Nabi Khadijah. Sinten? Sayyidah Khadijah. Pertama beliau komunikasi, beliau manja sebagai seorang suami sampai ngendikan tafsiruni zamiluni. Seperti yang saya terangkan kemarin, domir jamak itu karena Khadijah bismil ahli, makanya pakai mukhotob jamak apa? Mudzakkar. Harusnya kan zamilini. Kalau pakai standar apa? Nahwu mukhotobah mufradah. Tapi ini pakai apa? Zamiluni. Berarti pakai apa? Domir jamak mukhotob bismil ahli karena Khadijah bernama ahl itu keluar. Setelah Nabi curhat itu, jawab Khadijah malah ini yang saya tunggu. Karena Sayyidah Khadijah itu tahu suaminya itu calon Nabi itu mulai nikah. Yaitu beliau nikah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Tapi Khadijah tahu betul kalau ini calon Nabi, karena beliau pernah mengutus Maisarah untuk nderekno tindake Kanjeng Nabi. Maisarah itu nama lelaki. Sehingga mukjizatnya Nabi sudah kelihatan. Kalau boleh dibahasakan mukjizatnya Nabi sudah apa? Lalu ketika pertama diceritani Nabi ketemu malaikat di Gua Hira, normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Tapi Sayyidina Ali tidak kalah kerennya karena beliau misanan dan Nabi pernah hidup serumah dengan Sayyidina Ali karena Nabi di rumah Abu Thalib. Abu Bakar juga gak kalah kerennya karena teman dekatnya Kanjeng Nabi, Sohib. Zaid bin Harisah itu juga gak kalah dekatnya karena Zaid ini candalemnya Khadijah sing derekno Kanjeng Nabi. Dari sekian status keren ini, kemudian kalau kita berdebat awaluman amanah mutlak, orang boleh bilang Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harisah. Sehingga di bab berjanji itu pakai jalan tengah. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid. Nah, itu kompromi. Apa? Kompromi. Jadi ilmu ya butuh kompromi. Jadi, misalnya wong kultus Kang Ali itu kiai damaran, maksudnya kiai apa saudara kiai alternatif kok dukun jenis. Ya, misalnya Hamdan itu kiai, ya sudah kiai di Solo, itu ditambahi dewi lah kira-kira gitu. Karena mau tidak mau, jadi misalnya orang ya kayak di sejarah NU lah, ada yang bilang NU itu pendirinya Syekhona Khalil, karena yang dapat alamat itu Syekhona Khalil. Tentu penanggalan yang gampang ya Mbah Hasyim Asy'ari, karena ketika dimaklumatkan, diresmikan, dibagukan itu era Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi ada saja yang ngendikan min haitsu ide ya Mbah Hasyim Syekhona Khalil, itu normal saja. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang ngendikan awalul manazala itu orang sekali berjabir, termasuk minas sabiqin al-awwalin, dan beliau meyakini itu ya ayyuhal mudaththir. Terus ada yang ngendikan lagi Fatihah, juga itu nggak bisa dibantah karena awal Nabi jadi Nabi itu perilakunya sudah sholat dan nggak kebayangkan sholat tanpa Fatihah. Terus ada yang mengatakan Bismillah karena nggak kebayang Fatihah tanpa Bismillah. Makanya saya pernah guyon secara fikih dan ini guyon ilmiah. Fikih itu ya bisa digugat, nah menurut Cangkem Elek bisa digugat. Coba awalul arkan itu apa coba kamu bilang? Takbir apa niat apa qiyam? Ayo coba. Kowe nek sholat itu ngadeg sik apa niat sik? Ngadeg riyen. Tapi kalau ngadeg kamu hitung awalul arkan itu jelas goblok. Karena kecelok ngadeg sholat sausé niat. Nah orang niat jenenge ngadeg olahraga atau ngadeg biasa atau ngadeg siaga, tapi tetap reso darani ngadeg sebagai rukune sholat. Berarti dhisik iki. Ya, saiki misalnya ke niat nunggu terus lagi ngadeg sah. Ya rasa kan? Karena niat ini kecelok niat nak dibarengi awalul arkan. Maka sing darah niat kok dusek muktaronan di fi'lihi. Jadi kan niat tok ora ditopang ngadeg, ya ora dadi niat. Ayo terus dhisik. Nah, barang itu menjadi kriminal yang baru. Bagaimana urutan rukun kemudian kamu katakan bareng. Ya ora ya enak goblok gak mikir iku. Ora ya. Wong dhisik ora tau ana jawaban di nomor 1 orang ya baik-baik. Kenapa itu kamu masalahkan? Itu paling pinter gitu. Tanpa dimasalahkan orang ya baik-baik. Kamu secara ilmiah itu memang masalah. Makanya Dewi Imam Ghazali beliau punya riwayat gini, belum setuju riwayat itu. Senajan contoh coba takok no hadis kondi, nggak jadi Albani, dengan nyoal ya. Inna minal ilmi la jahlan, sebagian ilmu itu goblok.
Ya kan goblok men. Misalnya cara kula niku kemalingan atau aku kebakar, terus ditolong mbek hambane takok, jenengan dalem ibu ndi? Itu ilmu ketika dijawab wong iki ngomong ya sembarang. Tanya itu kan penting, terus dijawab omahku ini. Itu ilmu apa enggak? Ilmu tapi goblok, wae kebakaran kok takok alamat. Saya lagi jawab, wae kebakaran kok takok alamat. Nah, ya saya ini sementing sholat itu para pangeran dengan melafatkan Allahu Akbar, meyakini Allah itu maha besar. Terus berhubung sholat itu antara zuhur, asar, antara yang lain-lain itu mirip, maka harus kamu pastikan yang kamu sholat itu sholat apa, namanya ta'yin. Terus sholat itu banyak, ada fardu, ada sunat, kita harus memastikan sholat ini fardu. Penting-penting seperti itu penting daripada bakas dhisik ya niat sampai ngadeg. Kira-kira kowe sholat terus gemerjet Gusti rukune diikuti ya niat sampai ngadeg. Ini sholat yang kurang penggawean to kira-kira. Ya itu inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu jadi mulanya apa ya ilmu itu ya harus ada prioritas. Kalau terusakan gitu. Sehingga saya setuju model Said Muhammad seperti ini. Jadi awaliyah itu pasti nisbiyah. Nisbiyah itu ya subjektif atau relevan. Misalnya saya beri contoh. Semua ulama kalau ditanya spontan, pertama yang jadi nabi siapa? Pasti jawabannya Nabi Nuh. Itu hampir semua ulama, agak janjian. Asal dia ulama mesti jawabnya Nabi Nuh. Ya mesti orang yang bantah, kok betul Adam. Karena spontannya ulama itu mesti ngikuti Quran. Nggak ada surat Adam, yang ada surat Nuh. Nah kenapa surat Nuh? Karena ini sudah keren. Jadi Rasul sudah memenuhi standar Rasul. Ono umate, ono sing musuhi, ono sing nganut, seru. Ya sekarang kalau jadi kiai, ono sing ngaji, ono sing turu, ono sing ora paham gayane paham, macam ono sing ora paham malah mikir wong liya macam-macam. Itu kan seru. Ya memenuhi kriteria jadi kiai. Nabi Adam ya nabi, tapi terus ditakoki terus nabi ini sapa? Mengenai swarga. Ada gugatan yang kita ini menjadi kalah. Terus nabi ini sapa? Mengenai swarga. Terus ya nabi sausé turun ning bumi lha iya mbek anak-anake, saged bina anake. Sehingga meskipun kita yakin Nabi Adam itu nabi, tapi ulama spontannya pasti bilang no, spontannya. Makanya terus akhirnya ulama tengah-tengah. Awwalu nabiyyin Adam wa awwalu rasulin ba'atsahu wa itu no. Nah, itu ciri kompromi, no? Kompromi. Nah, ya kira wow. Misalnya wow kiasnya wow. Cong nih ya. Nah, itu ya kira-kira gitu. Jadi kalau ada polemik awaluman amanah ya tahmilannya proporsinya seperti ini. Paham ya? Kalau ada apa? Polemik awaluman azala ya tahmilannya seperti ini. Sehingga kita ini coba jenengan sekarang ini turunannya Nabi siapa? Sekarang jenengan ini wajah-wajah di depan saya ini turunannya Nabi. Nah, benda itu ya. Nabi Adam. Yang turunan Muhammad kan habaib itu. Nah ini saya cerita. Nah itu ya benar, tapi ada salahnya. Kamu bilang Nabi Adam itu ada salahnya. Karena dzurriyyatu Adam inqaradu itu habis. Illa ma kanu min dzurriyyatin Nuh. Sehingga kita di beberapa surat atau di surat Isra tepatnya itu kita diistilahkan dzurriyyataman hamalna ma'an. Sehingga kita ini punya dua status, Bani Adam dan Bani Nuh. Kenapa demikian? Dzurriyyatu Adam pernah inqaradu, yaitu ketika kena tufan itu habis semua kecuali orang 80 yang ikut perahunya Nabi Nuh. Sehingga generasi setelah itu disebut Allah dzurriyyataman hamalna ma'an. Mengenai sampai semua ini keren karena turunannya Nabi Nuh. Tapi aja nyanyi habaib gak level. Cuma ini cerita. Nah itu ya sah, kita dikatakan dzurriyyahnya Adam ya sah. Dikatakan dzurriyyatun Nuh ya sah karena dzurriyyatu Adam pernah habis kecuali yang 80. Ya jadi ini 80, aku udah tahu ngecek. Wah ini riwayat itu jenenge 80. Kok takono. Mosok tenan Gus. Ning manifest piye? Iku 80 penumpangnya pesak kru dewa apa? Oh cangkem elek ngono. Ora paham kok takok. Lah ya biasanya pesawat kan dihitung ya penumpangnya berapa, awak kabin berapa, pilot berapa. Ngono takokno. 80 itu menit apa itu? Kacau. Kalau suwon ya jenengan wae ngaji sama saya itu punya adat kamu sendiri ingin paham. Mikir orang lain itu yang kedua. Ibda binafsi itu aturannya Rasulullah bukan aturannya Gus, itu aturan Rasul ibda binafsi. Sekarang itu banyak orang yang kalau ngaji itu ribet mikir orang lain.
Itu tidak bagus, bukan karena saya marah, enggak. Itu etikanya Rasul. Ibda binafsik semua biman ta'ul. Ya prioritas kamu sendiri itu ingin paham, apalagi kamu yang luar biasa karena yang menghadiri apa? Majelis. Jadi dulu zaman Nabi gitu, kalau Nabi ngendikan mesti pengumumannya istan sitin nas. Coba Abu Hurairah, kamu minta manusia itu diam supaya memahami apa yang saya ngendikan. Mereka diam, fokus. Setelah selesai Nabi ngendikan liubali wa syahid minkumul ghaib, yang hadir berkewajiban menyampaikan yang tidak hadir. Tapi kalau yang hadir sendiri tidak fokus kemudian tidak paham, itu produknya terus kayak apa? Paham ya? Jadi ini apa? Supaya clear ya, jadi apa? Nah, itu santri kadang kata sama milenial, mungkin ini ngaji main motor, mikir itu paham tau orang. Jamu ibu muhibbin, rajamu ora koto. Cuma ini saya peringatkan ya, karena ini supaya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi di semua kebaikan, Nabi ngendikan apa? Ibda binafsi, diri kamu urus sendiri, baru mikir semua biman ta'ul, orang yang kamu rumah. Supaya itu tadi fokus. Saya andekan dulu ngaji sama Mbak Mun tidak fokus, mungkin ya tidak saling ini. Saya itu kalau dulu ngaji Mbak Mun sekaligus ijazah, kitab yang mau dibaca Mbak Mun itu tak pelajari dulu. Itu ijazahnya Mbak Mun. Sehingga saya ngaji itu sudah punya bayangan. Misalnya saya baca ya jibu ala kulli mukallafin, misalnya ad-dukhulu kata wa kata, ad-dukhulu fil Islam ini. Sehingga saya tinggal ngecek bacaan saya yang saya putuskan tadi malam dengan yang dibaca Mbah Mun itu mirip enggak? Kalau mirip 50% berarti setengah ngalim kan gitu. Lah nak benernya mau 20% berarti goblok gitu. Nak benernya mau 10% goblok banget gitu. Nak keliru 100% ora pati menungso. Mosok goblok kok nanti gitu gitu. Tapi nak bener 90% wis ketok santri kan wajar tetap kacek 10% mbek guru. Nak persis malah sawangane kok saingan jadi sehingga saya itu pede. Ketika saya kecelok orang alim itu pede saya karena saya berkali-kali baca kitab yang saya putuskan itu mirip bacaannya Mbah Mun. Sehingga saya baca kitab di mana-mana itu pede. Wong miripku sampai Mbah Mun itu saya ingin Hamdani ini kan enteng maksud saya itu. Dan ini sekaligus ijazah. Sekarang enggak, orang ngaji itu blank. Halamannya ora roh. Halamannya ora roh. Baru sudah kok kotak, wae ngaji ku bak digo meneh. Terus kok majelis takok, halaman piro? Malah kadang ketemu kancane takok, "Saya kok nomor WA-mu." Terus cocok kanjinan yang pundi kenalan. Iku apa ngaji apa boleh kenalan? Iku kelakuane wong ngaji apa kelakuane wong multi level? Kok boleh kanan kiri. Sehingga orang-orang alim dulu memang gitu. Makanya dulu ngaji itu korok itu alas murid yang baca di depan guru. Sehingga saya ketika Mbak Mun ngersakno saya baca itu ya pede, beberapa kali disuruh cari takbir ya pede, percaya diri karena tadi. Tapi kalau kamu sendiri itu blank itu kosong. Terus kamu kan tidak tahu bacaan kamu benar apa salah. Tapi kalau kamu sudah ajar itu ngerti. Oh Mbak Mun baca ya jibu, ternyata kamu baca ya jubu. Ya, ini kasus ya. Mbak Mun baca lam tarodaman, kamu baca lam tardiman. Kan kacau ya, ini kan gak sambung. Tapi kalau benar semua, kamu kan boleh GR, wes ngalim berarti. Bukan gaya, no? Gaya. Jadi jangan sampai kamu mengalami kiai yang seperti cerita-cerita kiai kuno. Ada kiai rapati alim ngorek babun lawang. Sumber itu orang yang tahu ngaji kiai dia bahwa ada kiai nak maknanya lawang, walang bah. Babun itu apa? Walang. Protes bahasa santri ini, kalau ada makna itu lawang bah. Lah yo walang sini lawang. Mergo isin, apa? Lu kalau nate krungu dhewe santri maca faman saroko albedota ing anduk. Mergo tulisane ya hamzah nun dal wa muka. Kiai ini guyu. Dadi orang ngamuk tapi guyu. Iya dong banyak tulisannya anduk. Adal bedota iku endok. Endok ning makna vegan iku anduk. Sing repot bumi dadi bom. Wal ardalan bom. Bareng ditulak bumi. Kasus ini. Di apa ya? Saya mohon dah. Makanya Quran tuh ngendikan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Jadi syaratnya ngaji itu alqasam'a. Cara Jawa itu ya mentolong ngrungokno. Wa huwa syahid, dia siaga. Syahid itu bersaksi. Jadi ngaji itu syaratnya dua, ngrungokno tenanan terus wa huwa syahid. Dia pikirannya kosong kecuali untuk urusan ngaji. Ya, jadi ini peringatan semua muhibbin saya supaya ngaji itu punya aturan yang digariskan Allah dan Rasul. Meskipun kita tidak akan pernah sempurna, nggak masalah.
Tapi kan lumayan karena ingin memenuhi definisi. Jangan dari awal ngaji targetnya soal. Gua ngaji, gua kenalan untuk kiai ini ngaji ya ngaji saja, tidak usah supaya fair. Kalau kita ingin zaman sahabat juga gitu, tidak semua yang ngaji soal Rasulullah ya ngaji ya ngaji. Mereka istimewa, bahkan nggak berani soal Nabi kecuali ditimbali karena takut ganggu. Masyhur itu la tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Karena Nabi sekali masuk rumah itu milik istri, milik keluarga, milik cucu. Sehingga Nabi sekali di dalam nggak ada yang berani soal karena sudah milik keluar. Tapi Nabi kalau sudah keluar ke masjid, ke sufah mereka berani matur karena kalau Nabi keluar ke publik berarti milik publik. Itu dulu sudah ada aturannya. Tapi kalau Nabi sekali masuk dalam nggak ada yang berani soal. La tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan masuk dalam Nabi kecuali dapat izin. Karena tidak fair kan Nabi di pondok mulang bareng yang dalam lagi ketemu Said Hasan Husain, ketemu Sayyidah Fatimah terus assalamualaikum. Kadang lagi dahar assalamualaikum, bayangkan. Lah aku rasanya jadi kiai yang betul berak protes. Ngaji rong jam kesel mulai. Lagi mangan sak puluhan assalamualaikum coba bayangkan. Lah anak kiai ini salisil bol ora pusing. Oke balik jeding. Assalamu. Padahal ngempete pas ngaji wis dimpet. Mlebu dalam lagi bening jeding. Assalamualaikum. Makanya orang itu harus punya etika lah. Aturan lah supaya jelas. Bukan apa-apa, karena ini sunnah Rasulullah yang menurut saya sangat rasional. Jadi enak lah. Kiainya kalau ngaji di publik ya fokus, ketika di dalam ya milik keluarga. Jadi keluarga gak komplain karena punya hak, punya Nabi, ya. Publik ya gak komplain karena ya memberikan waktu untuk publik. Ya taruh saja misalnya saya pas ngaji begini kok bojoku kok pengen belanja kan orang arah jalur duit karena ngergani pas. Kan juga fair, keluarga sudah membiarkan kita fokus ngaji sementara kita pas sampai keluarga sampai ganggu, itu kan nggak fair. Itu makanya Quran itu luar biasa. Makanya terusan ayat walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Orang-orang yang sowan Nabi harusnya menunggu ketika Nabi keluar ke masjid. Lakana. Jadi walau annahum sabaru, seharusnya mereka itu sabar sampai Nabi yang keluar kepada mereka. Lakana khairal lahum, karena Nabi ketika keluar ke masjid ternyata Nabi sudah siap milik publik. Paham kan? Tapi kalau Nabi sudah di dalam, artinya Nabi milik istrinya, milik cucunya, milik keluarga. Dong ini supaya apa ya? Sama-sama enak itu. Apa? Sama-sama enak dan betapa aturan Islam di luar biasa. Kalau ini tidak saya terangkan, mungkin sama cara berdua kok disewani aja. Mungkin itu goblok malah nual. Malah komplain gitu. Lucu kan? Jadi ini luar biasa menurut saya, aturan Islam ini luar biasa. Jadi karena saya ngalami lah, jadi